dimenjadikan segala dosanya. Dan yang ada niat baik, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sensasi, tidak nyari pamor, karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah, insyaallah jadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah mushola baik muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf barangkali ini waktunya tinggal berapa minggu lagi. Sekarang tanggal Rajabnya 18, berarti 40 hari lagi. Mudah-mudahan umur kita nyampe pada bulan Ramadan. Amin. Ini lagi dipikirin, nyampe enggak. Mudah-mudahan kita memohon Allah supaya diberi kesehatan dengan menjalankan perintah Allah itu di bulan suci Ramadan, insyaallah. Ya, menjelaskan tentang masalah hadis beberapa minggu yang lalu banyak sekali manfaatnya. Salah satu antaranya hadis yang ke-27, itu kebaikan dan dosa. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyaqli alaihi nasu, rawahu Muslimun. Yang artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu atau kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang lain. Hadis Imam Muslim. Ini. Jadi apabila kita berbuat baik, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu salah satu kebaikan akhlak atau kebaikan kebajikan adalah budi pekerti yang baik, tingkah laku, perbuatan, niat. Kalau itu baik, artinya menjadi kebaikan dan kebajikan seperti budi pekerti yang baik. Dan sebaliknya, dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hati, menggelisahkan perasaan, tidak enak dipandang bila dilihat orang lain. Perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, kita melenceng, hati gelisah, hati gak nyaman, walaupun tidak suka bila dilihat orang lain, tetap aja yang namanya hati punya rasa dosa atau rasa tidak enak, gak nyaman. Maka dalam kehidupan rumah tangga ada disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rumah tangga ada kejujuran. Kalau dalam rumah tangga tidak ada kejujuran, hati tidak nyaman, gak siapa. Dalam rumah tangga disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dari sakinah ketenangan batin, ketenangan lahiriah. Tapi kalau tidak jujur, tidak terbuka, maaf dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, ada rasa tidak nyaman dalam batin. Nah, maka sini dosa itu tidak suka apabila dilihat orang lain. Salah satu diantaranya itu. Maka mudah-mudahan kita tanamkan kejujuran, insya Allah menjadi budi pekerti yang baik. Nah ini. Terus di antara lain kebaikan-kebaikan banyak sekali. Datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke masjid, itu juga kebaikan. Itu namanya budi pekerti yang baik. Perasaannya nyaman, tenang, indah, tentram, gak gelisah. Itu namanya budi pekerti yang baik. Karena itu mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang ada di masjid taklim, baik di mushola, di masjid,
itu malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita. Nah, ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Potongan hadisnya begini. Fa idza dakhala al-masjida kana fi sholati maka as-sholatu hiya tahsibuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi. Nah, ini selama orang masih ada di masjid, selama orang masih ada di mushola, selama orang ada di masjid taklim, itu malaikat mendoakan. Berarti kita tidak sedang didoakan oleh malaikat. Contoh, datang waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah, nunggu sampai isya, tanpa disertai omongan-omongan yang kotor, itu malaikat mendoakan. Selama itu orang masih di mushola, di masjid, di taklim, didoakan terus oleh malaikat. Dengan syarat, maaf, jangan batal wudu. Artinya jangan batal. Karena di situ malaikatnya lam yu'dhi fihi, selama itu tidak mengganggu ketenangannya para malaikat. Artinya kalau kita dalam keadaan suci, malaikat mendoakan terus. Jadi jangan diganggu, malaikat lagi berdoa, kita batal. Tuh gangguannya batin, kita batal dalam wudu. Selama kita punya wudu, malaikat mendoakan kita. Insya Allah sampai semua punya wudu. Karena habis sholat isya berjamaah, duduk masjid, selama kita duduk sini, malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah orang-orang yang ada di masjid taklim, sayangilah orang yang ada di masjid, sayangilah orang yang ada di mushola, dalam rangka menuntut ilmu. Tuh malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang yang ada di sekeliling mushola atau orang yang ada dalam masjid. Lalu malaikatnya mendoakan Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah hamba-hambaku yang ada di muka bumi ini, yang ada di mushola, yang ada di masjid, yang ada di taklim. Enak Pak didoain. Yang ketiganya Allahumma tub alaihi fima, aku kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat. Malaikat didoain. Bukan Pak RT, bukan Pak RW yang doain, malaikat langsung. Bukan Pak Amir, tapi malaikat yang mendoakan kita. Duduknya kita disayangi, duduknya kita diampuni, duduknya kita diterima amal ibadahnya. Itulah malaikat nggak punya dosa, doanya pasti kabul. Lain dengan kita banyak dosanya, kita banyak perbuatan salahnya, kurang jujur sebagainya. Makanya malaikat mendoakan kita dalam keadaan suci dan bersih. Maka mari kita sama-sama amalkan. Kalau kita punya wudu, datang ke sholat, niat i'tikaf, atau ke masjid, niat i'tikaf. Selama itu orang masih ada di masjid, itu didoakan oleh malaikat. Alhamdulillah. Oh kapan lagi? Oleh itu kesempatan yang baik ini, kenapa tadi saya bilang mudah-mudahan sampai Ramadan nyampe ke sana, akan panen berbagai macam pahala, akan panen berbagai macam amal dilipat gandakan. Rindu dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik macam-macam banyak Pak. Ngurusin masyarakat, niat baik, perbuatan baik. Tidak mempersulit masyarakat, perbuatan baik. Insya Allah semuanya berpahala. Maka niatkan, terapkan. Umpama ingin jadi pengurus, niat lillahi ta'ala. Mau pengurus RT, RW, pengurus sebagainya, lillahi ta'ala. Begitu. Kalau niat benar-benar jujur, lurus, mulus, insya Allah itu jadi. Enggak siapa-siapa. Apalagi kita banyak bergaul di masyarakat dengan hati yang lapang, menjalankan tugas yang baik. Sampai hari ini contohnya udah nyata sampai akhir hayatnya tuh almarhum. Tuh buat contoh. Jadi kita menceritakan yang baik-baiknya. Contohnya gampang, almarhum Bapak Dayat. Jadi bukan Pak RW lagi. Udah ganti, kalau dulu masih hidup Bapak RW Dayat, sekarang almarhum Dayat. Pak RT sekarang jadi RT begitu meninggal, almarhum keceplosan. Itu lagi tidur. Tapi orang
Sampai bangun. Nah, jadi nggak siapa-siapa. Jadi yang tadi detailnya MM dan seterusnya begitu ganti almarhum. Itu udah mati ganti detailnya. Tidak sebut udah detailnya ini almarhum belakangnya enggak. Tetap begitu meninggal dunia almarhum. Kiai almarhum, ustadz almarhum, orang biasa almarhum, walaupun detail belerot tetap almarhum. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Duduknya kita ini dengan khusyuk mencari ilmu ridhoillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaitannya kenapa kita baca hadis diambil yang gampangnya aja, kaitannya dengan niat. Niatnya kita mencari ilmu ridhoillah. Perbuatan kita niat karena Allah. Berarti kita masih terputak-putiknya masih lillahi ta'ala. Mana contoh? Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Usolli lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Belum tingkat billah, belum tingkat fillah. Kalau udah tingkatnya billah, apapun kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, semua udah serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tuh kalau udah billah. Berarti kita ini masih berputar-putiknya di tingkat lillahi ta'ala. Kadang-kadang lillahi ta'ala pengen dipuji orang lain, masih tercampur. Karena nanti kaitannya dengan ikhlas. Jadi selama ini yuk kita tingkatkan yang tadinya lillah menjadi billah. Tingkah laku kita, gerak gerik kita, maju mundur kita, bangun kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa gerak Allah enggak mungkin. Maka la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah. Kalau udah begitu kita udah tingkat. Satu lagi fillah. Nah, ada billah, ada billah, ada fillah. Kalau udah fillah, udah Allah serahkan. Mau kita sembahyang, mau ngaji, mau taklim, mau beramal soleh, mau jadi pengurus yang baik, udah kena fillah, enggak empelan yang lainnya. Udah hanya fillah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ganti katanya makom para aulia, enggak mikirin ABC-nya, udah fillah. Kalau kita masih billah, kadang-kadang masih lari ke lillah. Kenapa yang kita contohkan usolli, sholat pada waktunya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita tingkat kepada billah. Mana buktinya? Itu kita sadarkan la haula wala quwata illa billah. Nanti puasa kita billah, lapar kita billah, bukan billah lagi. Tapi selama ini kita diajakinnya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan tambahin hadhihi sanati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jangan ditambahin. Jadi ada orang saking semangatnya niat begitu sampai lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ini mah niat puasa bukan niat sholat. Gitu. Maka jangan sampai kita saking semangatnya ditambahin Allahu akbar. Ya. Jadi masalah niat tadi kita jangan sampai salah menerapkannya. Contoh, sampean mau berangkat ngaji, niat banget, kencang banget mau ngaji, mau taklim dah, baik di mushola atau di masjid atau di taklim. Tiba-tiba ada tamu bawain duit, penonton, orang bisnis, 2,5 juta. Bang Antonnya kagak ngaji, tapi udah niat tadi tuh. Bagaimana pahalanya? Sama orang yang lagi duduk ngaji di sini. Tuh. Tapi jangan buat main-main dunia. Besok mau lihat kalau yang ngaji, dia nggak semua ngaji, tapi udah datang, gitu banyak ngakalin niat namanya. Bohong. Ngakalin niat, artinya ngakalin Allah, nggak begitu.
semangat banget pokoknya, siapapun pokoknya nanti habis bisa kita ngaji. Niat bener-bener, ada aja yang lebih penting. Lagi duduk ini, ada tamu tuh. Bayarin masyarakat. Perginya sampai tetap masih pahala. Karena udah duduk sini masih dapat pahala. Balik lagi pahala, gak kurang dari sampainya ngaji sini. Itulah pentingnya niat. Maka jangan kita sia-siakan niat karena Allah. Duduknya kita niat itikaf, niat mencari ridho Allah, belajar ilmu agama supaya kita lebih paham tentang masalah diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, yuk kita tanamkan niat. Begitu masuk di musola, kalau umpamanya enggak niat, kita lalu sia-sia. Maka begitu masuk kaki kanan, niat saya itikaf lillahi ta'ala. Kalau masih lagi sholat sunat tahiyat, kalau masih mau lagi karena masih ada waktu, ada sholat namanya sholat sunat wudhu yang dia laksanakan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu sebelumnya sahabat Bilal bin Rabah belum meninggal aja, itu terompahnya sendalnya kedengaran di surga. Rasulullah mendengarkan. Akhirnya Rasul tanya, ya Bilal, aku mendengar terompahmu di surga. Apa yang kau amalkan? Aku mengamalkan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Nah, diantaranya. Jadi kalau habis wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Biasa, usolli sunnatul wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, begitu waladhdallin. Jangan langsung baca surah. Kalau mau tambahannya ada di surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullahu rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Baru baca astagfirullah, 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 baca surah pertama kuliah. Terus biasa sebagainya. Bangun lagi, baca Fatihah, begitu sudah selesai, baca surah lagi. Tapi di surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Setelah itu baca astagfirullah, 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 baca surah Qul, biasa ruku, sujud, assalamualaikum. Itu namanya sholat sunat wudhu yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu masih hidup aja, teropanya, suaranya kedengaran di surga. Yang mendengarkan Nabi. Maka disebut sunnah takririah karena Nabi gak duluin tapi mensetujui. Nah itu. Jadi kalau kita mau amalan yang lain tambahin, masuk ke mushola atau ke masjid, niat i'tikaf lillahi ta'ala. Kalau kita mau sholat sunnah tahiyat, usolli sunnah tahiyat masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mau masih lagi sebelum tahiyat, sunnah wudhu. Banyak amalan-amalan itu membawa kita tenang batin, tenang dalam keluarga, tenang dalam masyarakat, tidak berasa khusyuk. Karena itu dengan amalan-amalan yang lain mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Nah ini kan yang susah atau yang rumit, belum pernah dilaksanakan sholat sunnah wudhu caranya gimana. Nah ini saya tulis yang pentingnya aja. Sholat sunnah wudhu setelah wudhu maksudnya. Umpamanya maaf Bang Andi habis wudhu masuk, kenapa selesai wudhu niat usolli sunnah wudhu rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, baca waladhdallin, lalu baca walau annahum idzalamu dan seterusnya. Ya Pak belum bisa, belum hafal. Kan dengarnya baru sekarang. Jangan dengar sekarang namanya sunnah wudhu. Nah, berhubung belum bisa, udah seperti biasa dulu. Sholat sunnah seperti sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya. Begitu melihat di buku atau di Qur'annya ada, coba lihat di surat An-Nisa ayat 64. Di surat An-Nisa ayat yang ke-110. Tata caranya sebelum baca surah baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullahu rasuluh lawajadullaha tawwabar rahimah. Terus astagfirullah, 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 baru baca surah. Saya sendiri kadang-kadang masih lupa, begitu waladhdallin langsung baca surah. Udah nggak apa-apa, karena masih belum terbiasa. Lama-lama udah biasa, akhirnya enak. Gitu. Ini kalau sudah wudhu nih, maka
kalau kita mau memperpanjang amal soleh untuk meringankan penerangan dalam kubur, salah satu caranya melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Maka ada 7 macam yang untuk menerangi dalam kubur. Salah satu di antaranya kita mohon kepada Allah, salah satu di antaranya perbanyak zikrullah, sholat zikrullah, baca Al-Quran zikrullah, kita duduk begini zikrullah. Itu salah satu di antaranya. Yang 7 itu menerangi di dalam kubur. Ada 7 macam. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua untuk menerangi di dalam kubur. Silaturahmi, salah satunya untuk menerangi dalam kubur. Memanfaatkan waktu, mas taklim, jangan kau sia-siakan umurmu, itu ngaji, itu nanti di padang dalam kubur jadi cahaya. Nah, oleh itu ada kisah yang sangat menarik. Sayyidina Utsman, Rasulullah SAW mensifati bahasanya. Kalau Rasulullah menceritakan tentang neraka, Sobat Utsman gak nangis. Kenapa? Rame-rame di neraka. Ada orang neraka. Ada apa lagi? Ya di neraka rame-rame, gak nangis Sobat Utsman. Begitu cerita kiamat, kagak nangis. Kena baru-baru semua dia. Tapi kita kubur, nangis terseduh-seduh, nangis sekuat-kuatnya. Ditanya sama Rasulullah, ya Sobat Utsman, kenapa kau kalau cerita neraka kau tidak menangis? Cerita kiamat kau tidak menangis. Kenapa? Kalau neraka, kalau saya ada neraka rame-rame, kalau kiamat rame-rame, tadi dalam kubur sendirian. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ibadu, seterusnya. Dan kubur sendirian. Karena itu kita sebelum masuk ke dalam kubur, persiapan ilmu agama, persiapan amal soleh. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan mudah. Kenapa tidak ada yang bisa nolong? Gak mungkin Pak RT nolongin, gak mungkin Pak RT nolongin, gak mungkin Pak Lurah Camat, gak mungkin saya nolongin dalam kubur. Maka dari itu dengan sangat bahagia sekali kalau orang yang ngaji, orang yang bergaul dengan orang soleh, begitu tanya, waman ikhwanuka, siapa teman kamu waktu di dunia? Jawabannya gampang. Alhamdulillah, waktu di dunia di Musola Mutakin dengan Pak Nasrullah, di Mutakin dengan Pak Haji Mustajab. Jawabannya begitu. Yang jawab bukan mulut, amal. Yang jawab amal. Jadi waman ikhwanuka, siapa teman kamu? Siapa saudara kamu waktu di dunia? Kalau nggak pernah ngaji, nggak ketemu orang soleh, apa jawabannya? Kalau anak muda sekarang, gelap, mungkin. Waman ikhwanuka, gelap, nggak tahu. Juga ada nama malaikat. Jadi tidak ada yang bisa menolong kalau di dalam kubur itu. Maka persiapkan kita begitu masuk dalam kubur, amal kita yang akan menolong kita, kebaikan kita, sembahyang kita, jumatan kita, puasa kita, zakat kita, itu semua akan menolong kita di dalam kubur. Nanti pada masa rame-rame, iya, pada masa rame-rame, di neraka rame-rame, kiamat rame-rame. Maka Sobat Utsman begitu cerita gak nangis tentang neraka, tentang kiamat, tentang masa, tapi di dalam kubur dan sendirian nangis. Karena itu ada cerita yang sangat menarik oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika itu ada orang meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan kecil. Waktu masih hidupnya itu anak kecil ngeladenin, ngelayanin orang tua yang masih minum, ganti baju, ganti lampu, pijitin semua. Begitu meninggal dunia, anak kecil perempuan nangis, senangis-nangisnya. Imam Hasan Al-Basri melihat, kenapa ini anak kecil nangis seenak sepotnya. Begitu diikutin sampai di kuburan, bahasanya adulah istilahnya itu. Ya Bapak, dulu waktu di dunia saya yang ngasih baju, bagaimana sekarang kubur saya yang ngasih baju? Ya Bapak, dulu waktu makan saya nyuapin, sekarang di kuburan siapa yang nyuapin? Itu anak kecil perempuan nangis sejadinya diite oleh Imam Hasan Al-Basri. Sampai di mana itu anak kecil?
akan diambil itibarnya, akan diambil manfaatnya. Ternyata itu si perempuan anak kecil tadi saking sayangnya kepada orang tua, akhirnya Hasan Al-Basri itibar untuk kita. Kita di dunia masih bisa minum, diladenin sama siapa untuk kasih kopi. Nah, sekarang sampai kita layanin minum. Begitu dalam kuburan siapa yang kasih kopi? Itu. Jadi waktu kita di dunia makan diladenin sama istri, tidur baju kotor umpamanya diganti berkain, ada yang ladenin. Begitu masuk dalam kuburan itu anak bayi, anak perempuan yang kecil tadi nangis mengadu menceritakan waktu hidup di dunia bapaknya tidur ganti bantalnya, ganti selimutnya, makan disuapin, terus begitu tinggal dunia dia di dalam kuburan mengeluh, ya Abi, siapa yang ganti pakaian di dalam kubur? Dia jawab, siapa yang ganti lampu waktu di dunia, lampu mati diganti sama anaknya di dalam kubur, gak ada yang ganti. Sampai kayak begitu. Itu akhirnya Imam Hasan Al-Basri, ya Allah, ini ibarat pelajaran untuk kita semua. Betapa bagusnya, betapa hebatnya itu anak kecil memberi contoh kepada kita semua. Artinya kita hidup di dunia, perbanyak amal soleh, itu nanti amal soleh yang akan menolong kita. Itu anak kecil masih gambarnya begitu. Waktu di dunia kita tidur berbaring capek dibalikin sama anak perempuan. Begitu udah kubur siapa yang balikin? Bantal dulu waktu di dunia masih hidup, bantal diganti, sekarang siapa yang ganti bantal? Semua diciptakan. Akhirnya Hasan Basri, oh dia perempuan, anak kecil, karena begini, kau menghadap kiblat kepada Allah supaya orang tua kamu minta ampun, supaya diampun dosanya kalau punya dosa dan sebagainya. Maka di sini ada doa yang dari malaikat mendoakan, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaihi. Berarti termasuk orang-orang soleh. Nah, ini waktunya sudah tengah 10. Kopinya belum diminum. Minum dulu dah, minum dah. Gara-gara mudah RW-nya jadi pokoknya ngaco. Jadi sekali lagi mohon maaf berjamaah sekalian, ini berkaitannya dengan masalah hidup dan mati. Kenapa? Alhamdulillah kemarin saya ditanya sama guru saya, jamaah Musolabatul Mutakin, saya kan pernah ngomong ada pengajar dulu minggu pertama, minggu ketiga, nanya sama saya, mana jamaah Musolabatul Mutakin? Lagi mabok tahlil, kata saya gitu aja. Iya, baru 3 hari ada lagi, bisa 7 hari ada lagi. Jawabannya gampang saya, Malim, guru, jamaah bukan nggak ada yang datang, lagi mabok tahlil. Tahlil pakai mabok, iya artinya gak berhenti. Iya. Alhamdulillah, itulah saking semangatnya. Tadi jawabannya sebuah nasihatnya, tahlilan itu memang bagus juga. Kenapa? Doa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh orang tersebut, doa. Terima kasih malaikat doa. Allahumma arhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaihi. Berarti membutuhkan doa dari itu juga. Malaikat yang lain, apalagi kita, apa yang kita, yuk kita sama-sama didoakan. Maka diadakannya tahlilan itu. Jadi nggak ada larangan. Yang larang jangan tahlilan dia juga aja nggak tahu. Kalau ada orang larang tahlilan, kalau mati jangan tahlilin juga aja. Gampang. Ya kemarin di RW 2 1 selesai jam 10 di RT 1 RW 1 RT 5 Pak Syukur sampingnya. Jadi kemarin saya nggak sengaja niatnya mau ke rumah si yang meninggal di RW 1, keluar dari rumah ada orang, Pak, nanya rumahnya Pak Amil yang mana? Kamu mau butuh siapa? Menjadi Pak Amil. Saya mau ke RT 5 kata saya. Enggak, di RT RW 1. Nah, salah alamat kata waktu itu mah. Tujuannya ke RT 5 tapi dibawa ke RT RW 2. Jadi mandiin di RT RW 2 terus di RW 1.
belum kelar tanahnya masih basah, untuk mau PT tadi nyusul lagi Pak siapa namanya? Pak Agus. Mudah-mudahan amal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ada niat baik kepengurusan, yuk kita doakan mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah bahasanya menangkan. Kalau nanti terus, insya Allah Allah menjadi Al-Fatihah. Biasa ada barangkali yang belum paham, silakan tanya jawab. Kalau bisa jawab, kalau enggak nanti saya packing, tanya kepada gurunya memberitahu lagi. Surah ini walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu lawajadullah tawwabur rahimah. Terus astagfirullah. Baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau kuliah dulu, kuliah bil kafirun, dan selesai ruku sujud bangun lagi, baca Fatihah wal dhalin, begitu selesai baca surah lagi surat An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirullaha yajidillahu ghafurur rahimah. Astagfirullah. Baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu samad, dan seterusnya, baru ruku sujud, tahiyat, salam. Karena kebiasaan habis walam dhalin langsung baca surah. Bedanya di situ sholat sunnah wudu itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dan itu didengarkan sendalnya kalau habis wudu nih pakai lompat strek Nabi mendengarkan surga. Orangnya masih ada kok, kenapa suara di surga? Tanya sama Nabi, ya Bilal, aku mendengar terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Amalan apa? Ini gue bingung. Apa ya saya? Yang saya tahu kayaknya cuma sholat sunnah wudu. Kalau habis wudu sholat sunnah wudu. Ya? Mesti di musola di masjid kan? Iya, pokoknya kalau wudu mau di rumah juga boleh, di musola boleh, di masjid boleh. Yang nggak boleh itu tengah jalan. Tengah mobil. Itu. Tapi boleh nggak sholat di tengah jalan? Boleh kalau ke Jumatan. Ramai? Boleh. Ya nggak boleh sendirian. Gitu. Jadi kalau mau diamalin silakan, sekali-kali minimal seumur hidup sekali lah pernah amalin amalannya sahabat Bilal bin Rabah yang terompahnya terdengar di surga. Mudah-mudahan sampai ngamalin sama dengan Nabi. Wah, udah si Pak Rudi ya. Pak Rudi udah pernah ngamalin Nabi Rudi lima. Tidak Rudi-nya udah kedengeran. Kalau kena wujud pernah. Nah, orang yang negatif atau positif nggak akan nyambung. Tapi kalau sama-sama positif, orang yang baik nyambung, nggak segan biasa. Tapi kalau yang nggak pernah sholat, beda. Mungkin dia malu atau penuh. Nah, itulah amalan. Ya, silakan yang lain lagi. Ya, berarti habis dulu langsung kan ya? Ada agenda itu atau kegiatan yang lain? nah, yang dimaksud oleh wudu itu dari rumah wudu, terus masuk masjid, masuk musola, udah dah wudu. Begitu habis wudu baru tahiyat masjid. Kan ada dua macam. Kalau nggak sempat sholat wudu, tahiyat masjid. Kalau dua-duanya dapat, tahiyat masjid bisa, sholat wudu bisa. Tuh, begitu. Itu amalannya siapa? Orang-orang yang sudah cinta kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jangan sampai habis wudu ambil koret, ambil rokok dulu dah. Kopinya kopi naga mau, naga mau ya. Naga mau, Naga bonar. masuk wudu kopi dulu, rokok dulu, ya kelewat udah. Jadi begitu lewat dari sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi kejadiannya nggak jauh gitu. Jadi sholat tahiyat. Kalau punya kayak saya nih dari rumah udah wudu sampai sini, nggak mungkin kita sholat sunnah wudu karena udah jarak jauh. Tapi habis ini sholat sunnah tahiyat masjid gitu. Jadi udunya di rumah. Kita serah mau di rumah bagus.
Iya, saya di rumah kali. Nah, baru kali sini tahiyat masjid. Enggak, kebanyakan kan saya gini pamit. Ya, ya. Saya sholat tahiyat dulu di rumah. Nah, Selesai saya baru jalan kemari. nah. Gitu. Nggak apa-apa. Itu namanya amalan. Jangan lengge. Iya. Di rumah udah wudu, sama istri lagi banget. Sampai mulu. Enggak jadi sholat. Nggak jadi sholat, lengge. Nah, itu. Jadi kalau udah wudu lagi kita jaga bersih. Jadi insya Allah kalau dia udah biasa ngamalin nggak canggung kan. Iya. Kalau yang belum biasa, oh ada tambahan ilmu, oh caranya ada ayatnya jelas dan amalannya yang amalin siapa? Bilal bin. Cuman ayat itu yang saya belum baca emang. Belum tahu. Biar dinner aja, dinner. Jadi nanti dibuka aja surat An-Nisa Iya. ayat ke-64 sama 110. Dan itu saya udah baca gitu ya, begitu udah baca. Ya lupa lagi lewat lagi, udah terusin nggak apa-apa. Kalau udah baca tadi, kalau udah lihat mah mau nggak tahu. Kalau sunnah-sunnah lain bagusnya baca apa? Ya kalau kita mah sunnah, Qobliyah gitu kan. Terus tahiyatul masjid. ya yang lazim kan biasanya kuliah sama kulhu. Kalau enggak, ya walau dolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Mulai sunnah. Nah, saya nggak penting lagi begitu soal sunnah mah. Boy itu tahajud sunnah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, kirain istri saya dengan Yasin, tapi bisa mencapai ayat. Yang bagus sih kalau kita sedang punya hafalan, ya kan kita sedang hafalin apa nih, hafalin Al-Qur'an, hafalin ini kan, itu diulang-ulangi dalam sholat sunnah. Oh, jadi kalau Sholat sholat sunnah. sunnah itu Dan iya, hafalan. dan nanti hafalannya itu jangan lupa apa enggak kayak itu, pegang gini nggak apa-apa. Iya, Sambil sholat kita pegang nggak apa-apa. Nanti kita pegang lagi. Ini, makanya saya buat contoh. Kita pegang lagi, kita bawa sujud, ntar kita baca lagi begini. Kita Walau bawa lagi. Nggak apa-apa, baca aja gitu. gitu. Lama-lama apa? Jadi kalau harus ngapalin kayak Itu. pegang aja. Lo kok orang sholat kok megangin kertas? Kan saya tanya, jam tangan. Terus sini, sholat megangin jam tangan nggak? Pakai jam tangan nggak? Iya, itu jangan dibikin sempit. Pakai cincin nggak? Pakai. Kok pakai cincin? Sama aja ini. Sama aja. Main ininya. Iya. Jadi tidak merusak sholat. Ini Kalau salah waktu ini kan, jangan sholat lagi jadi imam. Iya, cincin ada, mana ada? Mungkin bapak. Ya, boleh nyampe orang nanti. Ini bangun. Saya lagi kunut dari bulan apa aja saya tampil di depan lu. Oh, cara yang belum sama lagi. Nih. Kan jatuh nih. Begitu mau sami Allah kita boleh. Jadi dibarengin berapa? Yang nggak boleh begitu udah jatuh. Mungkin buat nggak ada. Ngeledek gitu. Jadi boleh ngambil waktu gerakannya. Begitu jatuh, begitu sujud nih. Oh. Namanya betul. Jadi dibantunya kita gerakan. Kalau ada yang jatuh, kalau CPA jatuh apa? Tapi kalau jangan sih nggak mungkin. Kalau longgangan dia bisa. Kalau CPA mah bukan dia. Kan ada orang yang bulan yang gila. Yang belakang yang ambil tuh. Sampai ya. Cuma ke HP ada di jatuh, jadi ada di tangan. Sak belakang hilang. Gitu. Matikan handphone juga. Ambil lagi sholatnya. Handphone bunyi, ambil mati jadi. Taruh lagi. Ada terjadi begitu sini. Alhamdulillah saya punya teman terjadi. Allahu Akbar. Nah itu mah. Saya sapinya udah liatin. Kamu terus kalau main apa? Itu pakai takut. Kalau bagus ada tahu dah. Kalau hukumnya bagaimana Pak Ustaz? hukumnya ya batal. Kita pernah lihat juga. Kan ada
sholatnya. Iya, kalau istilahnya kalau dibarengin dengan ruku, geraknya nggak dengan mulut batal. Ini mah sengaja banget itu. Mau tuh kalian bertolin ting. Kebuka WhatsApp. Wah, ini itu. Baca grup lagi. Males. Biasanya nengok dah, tetep banyak. Itu teman. Enggak, urusan nyari dulu. Makanya. Apa bedanya dengan pakai cincin? Apa bedanya dengan pakai jam tangan? Karena ini baru supaya ngapal. Ya, kalau udah apa kan jalan sendiri. Iya. 25 kali aja apa. Dah, silakan satu lagi, silakan satu lagi. Ya, Omar silakan. Jadi sholat sunat wudu itu dikerjakan kapan aja, apa emang harus masuk pada waktu sholat wajib? Nah, haitsu masyita, kapan saja. Umpamanya jam 8 pagi ini. Sampai sholat wudu, wudu aja dulu. Sholat sunat. Sekalian duha, bagus. Gitu. Udah duha, udah apa-apa segala macam, masuk ke pasar atau ke terminal ada masjid. Wudu, sudah wudu. Kan amalan kan nggak terbatas. Kalau amalan sunnah nggak terbatas. Kecuali sholat wajib, nggak bisa tambahin. Doa tetap 4 rakaat, asar 4 rakaat. Barangkali mau tambahin 2 rakaat, kemplang sama orang itu. Nggak boleh. Jadi kalau sunnah nggak ada batasnya amalannya. Tapi kalau sholat wajib tetap 4 3 2 ya 2. Gitu bedanya. Kalau di amalan sunnah tidak ada batasan. Dari sini sholat tahiyat. Begitu mampir ke Alinaba belum batal, sholat tahiyat masih lagi. Sholat tahiyat masjid. Keluar mampir ke Ibnu Umar, sholat sunat tahiyat masjid boleh. Tambahkan amalanku. Itu nilai pahalanya makin banyak. Itu yang ada siapa? Min auliya Allah. Udah nggak senang dunia. Kalau saya masih senang ngopi, masih senang. Dah, ya. Mohon maaf barangkali ini selalu nungguin. Karena bagi-bagi ilmu aja, ada pengalaman dari para saudaranya. Mudah-mudahan nambah ilmu buat kita juga. Amin. Semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma faqina sidna ta'ala wa al-arifin wa ij'al a'malana khalisatan liwajhika karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.